Baik Bapak Ibu, teman-teman Sidharma yang berbahagia, mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Oke, silakan Bapak maju ke depan sini. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin bertanya, ada 3 siswanya kapan? Satu-satu ya. Satu-satu. 3-3 boleh, tapi satu-satu. Nanti saya lupa. Yang pertama, ya. Mengenai undang perkawinan yang baru ya, mengenai kawin apa yang mengenai kawin siri itu dipidanakan itu. Oh, kawin siri. Bagaimana? Kawin siri. Iya, dipidanakan gitu. Padahal dulu kan orang-orang dulu banyak kawin siri kok. Yes. Mama papa kamu iya, juga betul. Mungkin ya, itu kan. Betul. Ya baik begini, memang sekarang ini belum selesai itu masalah tentang ada undang-undang perkawinan yang baru. Di situ antara lain membahas tentang kawin siri. Kawin siri adalah kawin orang tua sudah setuju kawin, secara agama juga sudah dilaksanakan, tapi tidak dicatatkan di catatan sipil. Itu yang jadi persoalan. Nah memang ini tradisi dari dulu. Kebanyakan orang Cungkorong juga begitu, banyak yang begitu. Nah menurut undang-undang ini tidak boleh, karena perkawinan begitu banyak yang ya istilahnya kawin bawah tangan dan tidak benar. Jadi contoh kasus, saya tidak mau bilang orang, tapi banyak yang sudah tahu. Jadi bahayanya kalau kawin begini, kalau nanti si papa meninggal, dia sudah punya anak, ya kalau papa pasti sudah punya anak. Kalau pihak laki-lakinya baik, bisa saja dia dapat warisan. Kalau tidak, dibilang itu tidak kawin itu. Pihak dari laki-laki tidak makan kasih itu harta. Nah itu yang bahaya. Jadi nanti anak-anak dirugikan dan si wanita juga lemah posisinya secara hukum karena tidak legal. Jadi maksudnya itu dilegalkan. Nah kalau dalam pandangan agama Buddha, ya sebaiknya juga memang dengan legal lah, supaya hak wanita itu penuh dan hak anak-anak nanti penuh juga. Tapi harusnya gratis ya Pak ya? Ya? Harusnya gratis ya Pak ya? Oh sebenarnya kawin begitu banyak yang dipikir gratis. Kenapa? Kawin massal tuh gratis. Enggak, kan kalau di daerah kan banyak yang susah Pak. Kalau kita lihat. Nah itu yang konyol. Orang mau kawin kok nggak bulu? Payah itu orang itu, laki-laki apa itu? Kalau sudah pikir mau kawin, udah kebelet ya, kerja baik-baik, punya dana, kawin dong. Masa minta free melulu? Oh kawin free. Kemudian Pak ini mengenai agama yang disahkan yang 5 itu ya, 5 ya, Pak. Ya. 5. Nah kalau dia kawinnya menurut kepercayaan yang lain yang berbeda gitu, terus nggak bisa disahkan dengan itu, nanti repot juga. Maksudnya kawin beda bagaimana? Kawin kan ada kepercayaan kepercayaan terhadap yang lain yang agama 5 di luar itu. Lalu dia nikah gitu. Namanya ada Sunda Wiwitan, itu gimana kasusnya kalau misalnya dia kan harus dipidanakan gitu. Kalau dia nggak kawin secara resmi. Tapi kan ya udahlah, itu urusan mereka lah. Kalau di Buddhis ya gitu ini adalah. Yang jelas, iya. Dia nanti dapat denda, bayar denda. Denda ya. Karena selama ini kalau ada perkawinan lalu salah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu cuma bayar 7.500. Jadi kalau ada orang itu kawin begitu selingkuh dan macam-macam, begitu dituntut gampang. Cuma 7.500, apa susahnya? Malah bayar 100.000 pun nggak apa-apa. Iya kan, terlalu murah bayarnya. Nah ini sudah tidak. Jadi itu menjaga martabat wanita dan anak dari mereka itu nanti, kasihan. Dan yang repotnya nanti ini banyak cerita bengkok-bengkok. Seperti contoh, kalau tidak pakai undang-undang, ya semua kita sudah tahu kasus di Semarang bagaimana dengan siapa itu? Ya, Syekh itu dengan anak umur 12 tahun. Ke orang tua setuju aja ya begitu jadinya. Anak kecil yang belum mengerti apa-apa sudah dikawinkan. Nah, kasihan. Dan si anak itu kalau kita lihat di televisi nggak berpikir salah atau malu, dia menganggapnya sudah istri dari si Syekh tersebut. Padahal menurut undang-undang
Itu paling kurang 16 tahun. Ini 12 tahun. Malah sudah dirancang lagi mau ambil yang 9 tahun. Waduh, gimana? Apa sih yang dicari? Iya. Yang kedua, Itu baru satu toh? Enggak. Tadi satu enggak ada. Maksud saya 2 aja deh. Ya, teruskan. Silakan. Enggak, 2 aja. Saya sebenarnya penasaran aja pengen tanya. Yang kedua adalah mengenai ini, Pak, mengenai kalian ada seminar mengenai gay dan itu yang dilarang itu saya seminar mengenai gay dan lesbian kalau nggak salah ya. Oh, sekarang pun masih berantakan di Surabaya. Yang jadi masalah buat saya waktu di TV saya itu kayaknya kata-katanya banyak penghujatan gitu Pak terhadap itu. Saya sedih gitu kayak. Bagaimana pandangan Pak mengenai hal itu? Waduh, suruh ngurus itu. Ya gini, ya memang itu fenomena. Kalau mereka berkonferensi begitu dan seterusnya. Kalau kita lihat tekstual ajaran agama Buddha, sebenarnya ini kan orang-orang sakit. Menurut pandangan agama itu orang sakit. Mereka itu harus dinasehati dengan penuh kasih sayang, jangan dengan kasar. Namun kalau berbicara undang-undang yang berlaku di dunia dengan hak asasi manusia, mereka punya hak loh. Mereka punya hak. Nah sebab itu kalau kita mau kritik boleh, tapi dengan kasih sayang, bukan gebukin dan macam-macam. Kasihan. Malah sampai ada yang bilang mereka itu datang untuk membinasakan mereka itu. Kata itu kan sudah terlalu tajam. Kita nggak setuju, tapi jangan begitu caranya. Karena bagi saya mereka itu orang sakit. Habis yang akan berkonferensi itu dari Asia. Jadi yang gay, yang lesbian, yang homo, wah emang ramai ceritanya kalau begitu. Tapi ini memang masalah kejiwaan, memang itu sulit. Anak itu kalau dari kecil dia sudah begitu dan dia menjadi lesbian atau homo, dia tidak merasa dia salah kok. Memang mentalnya memang sudah begitu. Nah kita yang ngerti tahu itu orang sakit. Jangan dibenci, jangan dimusuhi. Dekati dengan penuh kasih sayang, kasih tahu kalem-kalem. Karena saya sendiri dulu pernah bertemu dengan anak yang laki-laki yang kewanita-wanitaan. Aduh mak, dia jalan sudah belenggang seperti anak wanita, ngomongnya juga merdu aduhai saya bilang. Nah ini saya ceritakan, saya tidak boleh bilang itu di mana. Nah pas waktu itu saya biku. Mamanya datang, ada papanya juga, tapi mamanya yang paling ketakutan. Bagaimana dengan anak saya ini? Bante, tolong dong. Kenapa? Ya biar dia laki-laki lah. Waduh, saya susah. Ini mau bagaimana? Tapi saya kasihan juga anak itu. Jadi saya bilang, sudah, serahkan saya. Pokoknya kalau pagi kamu datang, anak ini bawa, nanti siang kamu bawa pulang. Bante mau apain? Tenang aja. Sebenarnya ini rahasia di balik dinding ini. Apa yang saya buat? Anak itu memang di situ ada ruangan yang cukup besar. Pintu-pintunya saya tutup. Saya tutup semua pintu. Jadi kalau orang yang mau ngintip pun gak bisa lihat. Lalu anak itu saya apain? Terus terang ini tidak bagus sebenarnya. Melanggar saya. Saya sebagai biku melanggar. Kenapa? Saya boxing dengan anak itu. Pantai boxing. Tapi ya tentu aja pukulannya nggak sakit. Ada kelanya coba ditempelin. Marah dia. Padahal saya sengaja bikin marah supaya maconya keluar. Itu maksud saya. Ganasnya keluar. Jadi sifat laki-lakinya muncul. Marah dia. Tadinya tuh tapi cukup lama itu. Kalau dia mukul, aduh lemah mulai datang pukulannya. Tapi lama-lama dia sudah mulai ngamuk. Sudah berapa hari, sudah dengan minggu mulai ngamuk. Bante kira saya takut. Wah dia gebuki saya. Sudah mulai sakit juga ya. Tapi papanya yang ada kelanya datang, sembunyi lihat-lihat, tahu anaknya sekarang sudah mulai maco, sudah mulai ganas. Itu. Ya tapi ya akhirnya berhasil juga. Tapi tapi kalau anak lain dibikin begitu, saya khawatir gemulainya tambah gemulai. Suruh pukul malah mendekat-dekat lagi. Wah kacau itu. Memang repot. Nah sebab itu
Saya memang bilang sama mamanya, ini kan anak kedua, yang tua wanita. Jadi mulai sekarang kalau cicinya lagi merias diri atau pakai baju dan segala macam, dia jangan di situ, nggak boleh dekat. Kenapa? Nanti dia minta pakai lipstik, pakai bedak. Si cici senang tak kasih lipstik apa, ikut-ikutan. Jangan. Jangan juga dia lihat bajunya cici dia pakai-pakai. Nggak boleh. Biar dia dididik sebagai laki-laki lah, jangan begitu. Karena kalau dia begitu ya itu celaka. Mamanya juga ikut-ikutan cekikikan karena lihat anaknya lucu pakai baju perempuan, pakai lipstik. Itu yang bikin konyol. Malu sendiri karena memang iya. Senang kan, lucu-lucu kan anak itu. Tapi ya itu jadinya. Jadi siapapun yang punya anak, apalagi anak kedua itu laki-laki, anak pertama perempuan, hati-hati. Jangan kasih biar dia begitu. Harus dididik dia maco. Jadi persoalan pertanyaan tadi, dari segi dhamma mereka itu orang sakit. Kenapa mereka jadi begitu? Karena karma buruk. Kenapa orang itu jadi bencong? Atau siapa saja yang seksnya tidak normal, karena dulu pelanggar sila ketiga. Akibat melanggar sila ketiga, lahirnya seks tak normal. Tapi jangan dibentak-bentak, diledek-ledekin lagi dia. Dasar lu bencong. Jangan bilang begitu. Dia akan lebih sakit hati. Dia dekati baik-baik bahwa dia itu laki-laki. Kalau dia wanita ya diajar benar bahwa dia wanita begini-begini. Kalau mau punya pasangan ya cari yang wanita. Apa tuh laki-laki. Jangan dengan sesama wanita. Wah kacau memang. Nah celakanya di negara-negara tertentu, di Belanda, di Denmark, di negara bagian tertentu di Amerika, disahkan orang kawin sesama jenis sebagai suami istri. Nah itulah yang kacau balau. Nah pernah yang dari Belanda datang ke Indonesia, orang Indonesia, yang satu orang Indonesia, yang laki-lakinya bule. Mereka sudah kawin di luar negeri sebagai suami istri. Sampai di Indonesia, ya mereka peluk-pelukan di banyak orang. Wah langsung digerebek. Mereka bilang kami resmi suami istri, ini surat kawinnya ada kopinya. Tapi kan di Indonesia belum diresmikan, ya nggak boleh begitu. Nah ini susah, ketemu orang sakit ya begitu. Jadi jangan dengan kasar. Baik, ada yang lain? Atau ya silakan pertanyaan itu dulu yang dibacakan. Ini ya oke. Dikatakan bahwa bila dalam kehidupan sekarang sepasang kekasih saling berjanji dalam kelahiran yang akan datang akan bersatu lagi, hal itu dapat terjadi. Yang jadi masalah bagaimana bila dalam kelahiran yang akan datang mereka mempunyai jenis kelamin yang sama, padahal dalam kelahiran lalu mereka sudah berjanji mau bersatu lagi. Gimana tuh Pak Wawor? Ya bisa jadi itu bahaya. Tapi yang harus diingat, nanti orang itu berdekat. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini, kami berdua di masa depan bersatu. Celaka, bahasanya nggak jelas. Bisa lahir kembar siam, nempet lu. Bilang aja kami jadi suami istri atau bersahabat baik. Bilang begitu. Atau lahir di satu keluarga bisa. Nah ini saya sudah cerita yang lalu. Sayang keluarga-keluarga sekarang kebanyakan anak cuma 2. Paling-paling 3. Memang ada yang 4. Tapi kalau dulu kan keluarga besar, banyak anak. Saya sendiri bersaudara 8. 3 meninggal sisa 5. Kalau itu berapa banyak? Nah 6 sisa 5. Nah memang kalau di 5 anak, kalau kita sudah belajar botani dulu waktu di SMA, di situ terkenal bilang hukum Mendel. Nanti salah satu dari anak, kalau 5 orang itu akan kelihatan, satu itu lain. Apakah dia paling disayang oleh orang tua, atau dia paling dimusuh oleh saudara-saudaranya, atau kelakuannya lain, atau lebih atau kurang dari yang lain. Kalau 5 bisa kelihatan itu. Nah yang repot begini, ada kalanya ada anak di antara 5 orang anak tersebut yang dijadikan anak emas mama dan papa. Tapi kalau mama dan papa dikasih tahu bahwa kamu terlalu memanjakan anak yang satu itu,
Itu anak emas, yang lain anak perak, anak perunggu. Jangan begitu. Mereka nggak sadar, nggak akan mengerti. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Menurut pandangan Buddhis, mereka seseorang itu yang dimanjakan oleh mama dan papanya, bisa saja jadi dia memang sudah berkali-kali menjadi anak mama dan papa itu. Jadi sudah cocok mereka. Sedangkan yang lain baru pelengkap penggembira aja. Anak mama papa tapi pelengkap penggembira. Kalau saya di keluarga saya, yang jadi anak emas itu saya tahu. Karena kalau minta apa-apa saja sama mama dan papa, ya semua akan dapat. Tapi pasti saya lebih dulu. Saya sudah hafal itu. Tapi justru gara-gara begitu saya mengerti, tidak tahu dari otak dari mana itu. Saya tidak setuju itu. Mama papa terlalu memanjakan saya, menyayangi saya. Sebab contoh, orang tua saya kan bukan orang Buddhis. Begitu saya jadi Buddhis, papa cuma ngomel, tapi cuma ngomelnya ya papa sebenarnya tidak setuju. Tapi kalau kamu sudah mau begini ya silakan aja dengan cara kamu. Tapi bergunalah untuk masyarakat. Adik saya ikut-ikutan, baru coba-coba. Waktu itu saya juga cacai waktu itu. Baru mau cacai langsung dibentak. Dia ngelapor saya. Heran, kamu dulu kok bisa? Saya baru mau cacai sudah dibentak. Apa papa bilang? Gak boleh, kamu gak sama dengan dia. Jadi kamu gak mungkin bisa. Tak boleh. Ya? Kamu kok boleh kok, saya enggak. Saya tahu. Justru itulah dari kecil itu sesudah saya tamat SMA, saya seperti menjauh dari rumah karena saya tahu saya dimanjakan. Saya takut nanti satu waktu mama dan papa mati, nanti saya dikeroyok oleh adik dan kakak. Jadi lebih baik saya melarikan diri. Tapi waktu saya minta izin mau jadi biku dikasih. Kenapa? Anak manja kan dapat. Adik saya baru mau coba nggak bisa. Jadi itulah karma bermain. Jadi kita bisa lahir menjadi anak mak dan apa itu karena ikatan karma dari dulu. Sebab itu terlalu dekat. Tapi ada juga anak yang lahir, pakai bahasa umum, langsung ciong berat. Karena memang dia itu musuh mama atau papa dari dulu. Jadi begitu lahir nggak cocok, perang terus-terusan. Karma yang atur harus bersama-sama. Tapi sesungguhnya mereka tidak cocok. Itulah jawaban saya. Masih ada di tangan saya ada pertanyaan. Kalau ingin baca cerita seperti tadi atau cerita Jataka, apakah bisa beli bukunya? Saya tidak tahu. Di sini ada enggak buku Dhammapada Atthakatha di perpustakaan? Ada di buku Dhammapada Atthakatha itu. Kalau lihat terbitan Departemen Agama yang belakangan itu warna biru. Sudah sampai bab 5 itu saya hafal. Sudah. Dan dulu sudah pernah diterbitkan itu. Tapi jadi buku kecil-kecil. Tapi yang buku tebal 2 itu ada. Tapi ya saya maksudkan Dhammapada Atthakatha terbitan Departemen Agama yang komplit. Yang di Facebook atau di buku-buku lain yang ringkasan saja jadi nggak jelas. Ini yang komplit. Mau sombong saya. Saya tahu itu komplit karena saya yang terjemahkan sendiri, jadi saya tahu pasti begitu. Yang kan sombong bilang dulu. Tapi jangan lupa itu terbitan Departemen Agama free, nggak dijual. Ada yang dijual tapi nggak laku. Kenapa? Lebih baik dapat yang free kan. Lebih tebal lagi. Ya, ada. Saya kira di perpustakaan sini mungkin ada juga. Coba cek Dhammapada Atthakatha. Kalau mau cari itu, cerita tadi itu ada di Dhammapada Atthakatha bab 2. Ada situ. Di kelompok cerita Samawati. Ya, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan saja. Sana dulu ya. Coba silakan. Ada yang jauh. Begitu dong, maju. Silakan. Selamat malam Pak Wul. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, saya pernah sharing sama temen tentang pengalaman di kantor gitu ya.
Kan kalau kita menemukan seseorang yang suka sama kita, kan ajaran Buddha mengatakan lebih baik kita menghindari. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita menghindarinya dalam mengambil sikapnya kita keluar dari kantor itu, atau kita tiap kali ketemu dia kita abaikan saja, sikap yang lebih bijaksana bagaimana itu? Ya, itu memang kembali pada individu. Misalnya kepada you sendiri, ya duduk situ aja supaya dekat. Kembali pada you sendiri. Kalau kamu menghindari pergi dari kantor itu, apa oke bagi kamu? Gampang cari kerja yang lain misalnya. Kalau that's oke, ya boleh aja begitu. Tapi kalau tidak dapat, wah, kalau kamu pergi kan sayang, repot. Sebenarnya bisa dilakukan, lakukan pendekatan, main taktik yang lebih canggih. Karena begini, saya berikan contoh. Di keluarga saja bisa ada anak emas, tapi bisa juga ada anak tembaga. Kan sudah dibilang, karena ikatan karma. Di kantor juga sama, di sekolah pun sama. Jadi contoh saja, kalau ada rapat-rapat di satu tempat, banyak orang ketemu, kita rapat. Semua ide kita, walaupun kita sudah pikir itu paling bagus, cemerlang, tapi bisa saja ada yang angkat tangan bilang, saya protes, gak setuju dengan itu. Dengan alasannya yang macam-macam. Kenapa? Memang dia musuh kita dari dulu. Jangankan kita ngomong, baru dia lihat tampang kita, dia sudah gak suka. Sama aja. Kita, kenapa kita lihat orang lain gak tertarik sama sekali? Tapi ada yang lihat, baru lihat aja sudah gemetar kepingin, jatuh cinta. Kenapa? Ya dulu pasti ada hubungannya, sebab itu dari pandangan mata saja chemical bodinya sudah mulai berbaur. Itu canggihnya. Itulah manusia dunia. Jadi begitu juga, kita rapat yang sama juga, ada yang protes, tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk. Apa yang dibilang pembicara pertama, saya setuju. Apa yang dikatakan oleh yang tadi, itu salah. Yang benar dia. Oh, dia bela. Kenapa? Jangan-jangan mantan adik kamu yang bela itu. Atau mantan siapa kamu. Karena Sang Buddha bilang dalam Anguttara Nikaya, ya ini sudah ulang-ulang saya ucapkan. Oh para biku, sulit sekali mencari seseorang yang bukan bekas mama, papa, kakak, adik, atau orang yang kita cintai. Susah. Yang bukan bekas. Susah sekali. Jadi siapa dia itu? Termasuk Anda sekalian di sini. Kenapa kita mesti bertemu hari ini di sini? Apakah ada hubungan kita yang dulu? Pasti ada sesuatu. Tapi yang mana, kapan, dan di mana? Atau saya lompat, saya kasih contoh. Di zaman Sang Buddha ada seorang biku. Datang ke satu kampung yang tadinya di situ ada biku, tapi sudah ada wihara kecil. Biku itu kasarnya kesasar lah di situlah, karena dia perantau aja sampai di wihara itu. Nah pas dia di wihara itu, dia memberikan khotbah. Ada seorang nenek, dan khotbahnya mengerti dan punya kekuatan batin. Kekuatan batinnya bisa baca pikiran orang lain. Nah si oma ini. Tapi si biku yang kasih khotbah, bocah juga. Dia pintar ngomong tapi tidak mencapai apa-apa. Tapi orang lain yang dengar malah berhasil. Nah biku ini konyol juga. Ada kalanya dia berpikir, waduh kalau siang ini makan begini-begini asik lah, cocok. Si oma tahu, anak saya, dia bilang anaknya itu yang si biku. Dia suruh pembantu-pembantunya, siapkan makanan begini untuk anak saya yang diwihara. Siapa yang datang? Jadi si biku begitu mau makan bingung. Tadi saya baru pikir-pikir ini kok ingin datang. Nah sudah, dia nak pikir panjang, pokoknya ya hauce sabet. Nah sudah. Berapa hari lagi, karena sudah sore dan waktu itu dingin, dia berpikir, aduh kalau sore begini, saya mandi air hangat, enak juga. Wah, si oma tahu langsung dia kasih tahu sama pembantunya, bikin air hangat, bawa sama anak saya yang di wihara. Jadi pembantu datang bawa air hangat, Bante silakan mandi, ada air hangat. Hah, kok bisa? Dia curiga. Wah, jangan-jangan oma baca pikiran saya. Dia tarik, pergi ke
biara Sang Buddha, yang ada Sang Buddha. Sampai di sana dia lapor, Bante, aneh Bante, saya di kampung ini begini-begini, oma itu tahu apa yang saya pikir. Sang Buddha nganggu-nganggu aja. Nah, Sang Buddha bilang, nah itulah kamu. Kamu itu ajarin orang, orangnya maju, kamu sendiri madek, bagaimana itu? Nah, sekarang kamu laksanakan dhamma ini, kamu pergi meditasi juga ya. Kemana Bante? Ke tempat ada oma itu. Hah? Saya ada di situ Bante. Itu paling cocok tempatnya. Jadi apa jadi? Terpaksa dia meditasi sungguh-sungguh karena dia takut nanti oma tahu lagi. Justru dengan begitu dia berhasil. Nah, cerita saya bukan itu yang persoalannya. Nah, apa yang jadi? Iku ini juga bisa ingat kehidupan yang lampau. Oma juga bisa. Nah, si biku bermeditasi, berpikir, oma ini ada hubungan apa dengan saya? Itu kata-kata saya tadi. Lalu dia meditasi. Ternyata saya lupa ya berapa puluh kehidupan, 80-an kehidupan yang lampau. 86 kehidupan yang lampau. Mereka ternyata pernah jadi suami istri. Wah, 80-an hidup kehidupan yang lampau itu berapa ratus tahun lalu itu. Pernah suami istri. Cuma dia meditasi terus dia cek itu. Tapi kan istri saya itu yang jadi oma sekarang. Dulu itu gara-gara dia selingkuh. Aku dibunuh oleh selingkuhannya. Dia ngomel. Kamu ternyata jelek juga. Nah, oma yang lagi meditasi juga tahu. Langsung bilang apa? Jelek apanya? Lihat. Yang lebih jauh lagi. Kalau ini 86, yang 87 kehidupan yang lampau. Coba kamu cek. Wah, ternyata dia di situ. Oma ini pernah jadi si suaminya juga, suami istri. Dan oma yang bela dia sampai dia tidak mati dulu pada kehidupan yang lampau. Jadi itu maksud saya, bahwa kita ini sedang tidak tahu jelas siapa kita sesungguhnya. Apa hubungan saya dengan Anda dan Anda dengan saya. Jadi kita memang sudah intermingling begitu. Dan itu semua karena ikatan karma saja. Udah bengkok-bengkok cerita saya. Nah, yang lebih lanjut apa? Silakan. Tapi kan kita sebagai manusia biara itu kan kadang ada kesabaran. Jadi itu kalau saya pikir lebih baik mengambil cara seperti itu daripada tiap hari ketemu dia tapi ada perasaan dengki masih ada. Kan lebih baik kita menghindari saja langsung. Bagus bilang begitu. Cocok dengan cerita si Oma. Si biku lari dari situ, Sang Buddha bilang, di situ tempat kamu. Nah, dia baik. Karena disitulah kesempatannya kamu latih kesabaran. Berapa kuat kamu ketemu dia, kamu sebel. Memang mungkin dia dari dulu musuh kamu. Nah, sekarang kamu tidak mau bikin begitu lagi. Jadi kalau ketemu dia baca parita khusus. Paritanya apa? Tapi kalau dia ada atau jangan orang lain dengar. Tapi ini parita rahasia. Paritanya apa? Bilang dalam hati, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Atau jangan kalau bilang cinta agak nanti dia laki-laki juga jadi bencong kamu nanti. Bilang saja, aku tidak benci kamu, aku tidak benci kamu, aku tidak benci kamu. Ini latihan karma saya, ini latihan karma saya. Harus begitu. Karena memang susah pergi kemana-mana. Apa kalau you pindah kerja juga? Apa tidak ketemu lagi dengan yang bengkok juga? Susah lagi. Sulit. Jadi kalau sudah di situ, ya paling bagus kalau kamu sanggup cuekin dia aja. Kalau sanggup. Ya. Memang ini pertanyaan kedua Romo. Power. Saya ingin bertanya, kan kata Power kan kita ini terlahir dari kehidupan yang lampau, dari karma kita. Ya. Beribu-ribu, berjuta-juta, malah puluhan juta gitu ya Pak Power. Yang ingin saya tanyakan, asal karma itu pertama kali itu dari mana Pak Power? Paling gampang saya jawab. Aku tidak tahu. Itu jawaban saya. Nah, yang jadi soal, kenapa aku tidak tahu? Itu yang harus dijawab. Begini. Kita hidup di bumi ini sudah banyak kali.
Anggap aja saya ini bumi dan ya itu buminya. Saya hidup di bumi itu. Sudah banyak kali. Tapi kalau saya lihai, hebat, saya bisa ingat kehidupan yang lampau sebelum di bumi ini. Karena waktu itu saya pernah hidup tapi belum di bumi ini. Bumi ini belum ada. Gimana? Bumi mana? Bumi yang sana. Ternyata saya hidup di situ dulu. Lalu saya lacak lagi. Ternyata sebelum bumi itu di bumi sebelahnya. Karena itu baru belakangan muncul. Akhirnya saya kejar ke bumi-bumi yang lain terus. Saya pernah hidup di bumi ini, bumi itu, bumi sampai yang paling pojok sana. Tapi sebelahnya lagi, sebelum di bumi paling pojok itu, saya sudah pernah hidup di sebelah bumi yang di pojok itu. Bumi yang mana? Yang sudah lama hancur. Ada dulu bumi itu, tapi sudah lama hancur, kiamat. Nah, sebelum di bumi yang hancur itu, ternyata saya pernah hidup sebelum di bumi itu. Di bumi yang sudah hancur lebih dulu. Nah, kalau hancur ini kita anggap H1. Nah, sebelum di H1, saya di H2. Hancur lebih dulu, yang kedua ke sana. Sebelum H2, saya ternyata di H3. Akhirnya saya kejar terus. H10, H100, H1000, H1 juta, H1 miliar, H1 triliun. H itu hancur. Yang sudah kosong-kosong. Sampai di 100 miliar triliun yang sudah kosong itu. Tapi pernah di situ. Dan lebih jauh lagi. Sampai memang omong kosong terus. Itulah sebabnya aku tidak tahu. Nah, kita ini Sang Buddha katakan seperti orang yang masuk ke hutan gelap karena terlalu rindang dedaunan yang di hutan. Lalu ada yang memanah kita dengan panah beracun. Nah, pertanyaan yang muncul. Apakah kita harus tahu dulu si pemanah itu, sedangkan itu gelap gulita tidak tahu dari arah mana dia panah kita? Atau secepatnya kita keluar dari hutan itu, ketemu dokter, sudah sembuh, karena sudah perkasa kembali, baru cari si pemanah. Mana yang akan lakukan? Cari dulu si pemanah atau ke dokter dulu baru cari pemanah kalau sudah sembuh? Nah, tentu orang bijaksana akan bilang, sembuh dulu dong. Kalau nanti cari pemanah, mampus juga nak ketemu. Nah, inilah kita. Kita ini sudah jalan, si pemanah sudah hantam kita. Entah sejak kapan kita nggak tahu. Jadi kita ini terluka, lagi duka. Dokter sudah datang, yaitu Sang Buddha. Nah, mau pakai obatnya atau tidak? Jangan keluarnya pakai dulu. Nanti kalau Anda sudah jadi arahat, sudah jadi orang suci, waktu itulah Anda tahu. Dari mana? Sudah sembuhkan baru cari. Daripada sekarang lagi sakit-sakitan, sudah payah, sudah mau mati, masih mau tanya, mana pemanahnya, mana si pemanahnya? Kalau ada orang bisik, dia akan bilang, mampus lu, nggak dapat. Begitu jawabannya. Jadi mau cari asal usul, beda dengan konsep yang lain. Dia tidak bisa pikir, dia bilang dari sana yang atur, beres, selesai. Nah, kalau kita pikir pola pikir itu kan lain. Kita mirip jawabannya, omong kosong. Kalau dia dari sana selesai. Tapi omong kosong yang merentet, kita kejar terus-terusan sampai begitu jauh, baru tahu, oh ternyata saya memang omong kosong. Aku tidak tahu. Tapi otak sudah dipakai dulu. Yang satu belum pakai otak sudah menyerah. Kan logikanya begitu. Dia cuma bikin gampang. Nah, kalau mau cerita asal karma, dan ini banyak orang tidak mengerti. Memang kemarin juga baru ada diskusi tentang kasus seperti ini. Oh, ini saya minjerin juga. Sorry, disensor. Dalam pandangan agama Buddha, sekarang ini juga bumi tempat kehidupan manusia. Sebab sudah lebih banyak data yang muncul berbicara ada manusia lain selain manusia bumi. Ya mungkin kamu kalau dilihat itu mirip-mirip. Yaitu aliennya itu loh. Alien. Itu dari bumi yang lain. Nah, kita tahu pesawat bisa mendarat di bumi tanpa bisa dideteksi dengan radar. Berarti teknologi mereka canggih banget. Berarti dia juga peradabannya lebih maju. Buminya lebih tua dari bumi kita. Sebab itu dia sudah lebih maju. Saya katakan kamu, jangan-jangan kamu, walaupun saya ngeledek,
Bisa saja ada orang-orang dari planet bumi yang lain mati lahir di bumi. Jadi begitu dia pegang handphone, dia bilang kuno banget. Dia utak-atik lagi, muncul lagi. Nanti masih BlackBerry, nanti mungkin Redberry kali ya. Akan muncul-muncul karena teknologi akan berkembang dengan canggih. Komputer sudah berkembang dengan cepatnya luar biasa. Nah, bisa saja alien juga yang datang. Sudah bantu kita, tapi kita tidak sadar. Karena alien sudah banyak mendarat di bumi dan bantu manusia bumi. Nah, kalau kamu mau cari alien itu lalu tanya, dari mana karma kamu atau asal usul kamu? Jadi itu tugas yang saya berikan sama kamu untuk lacak. Nah, nggak mau kalah kan? Nggak balik aja ceritanya. Pak Suki ya. Ya, silakan. Oh, maaf nih sebelumnya teman-teman sudah malam tapi karena saya udah tunjuk tangan mau tanggung jawab saya. Pak selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Menanyakan bagi Pak saya ingat waktu tahun 98 itu masalah kerusuhan itu. Ya. Ya ada yang masih tetangga juga. Sekarang dia tinggal di mana saya nggak tahu. Nah, waktu itu yang pas terakhir ditampung sama tetangga saya pernah tanya. Dia bilang sama saya, kan sebelum kerusuhan di Jakarta itu kan di Medan. Ya, di Medan banyak dulu. tempat Nah, lah. dia di Medan waktu itu di Medan terjadi kerusuhan karena takut katanya keluarganya dia lari ke Jakarta. Nah di Jakarta itu dia tinggal di Pik. Di mana? Di Pik, Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Nah nggak lama kemudian setelah terjadi di Jakarta kan Pantai Indah Kapuk dulu yang kena gitu. Ya. Nah dia ngungsi lagi lari. Nah dia lari ke Jelambar ke THI. Nah di situ. Nah di Jelambar setelah hari kedua itu karena memang saya waktu itu ada di situ, enggak. Saya nggak tahu datangnya, dia tahu datang ke rumah tetangga saya sama anaknya laki-laki gitu. Dia merasa takut. Sampai dia bilang saya numpang nginap katanya. Terus tetangga saya bilang tolong katanya nanti bilangin anak karena kita lagi waktu itu lagi patroli gitu ya, kita bantu mereka. Terus saya tanya kenapa om? Dia cerita Power, ya itu seperti kayak tadi dah. Kenapa kok saya dikejar-kejar katanya? Padahal makanya yang saya tanyakan apa akibat karma masa lampaunya Power dia harus demikian gitu. Iya jelas. Saya itu cerita Gosaka sudah paling jelas. Kenapa dia mau dibunuh 7 kali? Karena dia dulu mencoba membunuh anaknya sendiri. Kena batu. Nah sebab itu kalau Anda tidak ada urusan dengan orang lain, jangan suka jahili orang lain lah. Jangan suka resek campuri urusan orang lain. Nanti kamu diresein. Jangan. Banyak orang itu tak berbudaya saya bilang. Orang punya urusan kok diributin. Udah biarin aja, lihat aja dia begitu. Untung sekarang sudah banyak barang murah dan orang sudah mampu. Kalau dulu pakai baju baru itu susah. Di tahun 60 mau cari baju baru itu susah. Kenapa? Beli kain aja antri. Nih, mereka nggak tahu Pak ya. Kalau dulu mau beli kain, beli minyak tanah, beli apa saja, antri. Beli beras pun antri. Susah. Nah, sampai ada orang, ada wanita terutama. Ini wanita ini manusia luar biasa. Ada orang lain pakai baju baru, dibilang apa? Oh itu kan bisa dia begini begitu. Banyak yang iri. Nah itu, jangan suka ganggu orang, biarin aja dia mau model apa begitu aja lah. Yang penting dia masih pakai baju nggak telanjang kan? Daripada nanti orang laki-laki Indonesia semua ikut gaya Papua ya pakai kotek aja semua ya. Jadi jangan suka resek, jangan suka ganggu orang lain. Nanti Anda terganggu. Gosaka dulu sebagai kutu halaka dia buang anak, walaupun tidak mati, dia juga begitu dibuang sampai 7 kali. Ya walaupun dengan maksud mau dibikin mati atau tidak mati, tapi itu karmanya. Jadi apa bedanya orang ini sudah di Medan kena kerusuhan, lari kemari kena lagi. Tapi cerita itu ada yang lucu loh, ada yang lucu konyol. Mungkin yang dengar ini sudah kedua kali. Di Jembatan Besi, ini ada umat Buddha yang cerita. Dia sendiri mengalami. Rumahnya itu dirampok habis-habisan hari itu. Kenapa? Sampai baju pun yang ada di ember di kamar mandi dibawa pergi. Kalau cuma di lemari, ya jangan bilang.
Sampai seembernya pun dibawa pergi. Jadi mereka tinggal berdua, dia dengan cicinya. Ya, berpelukan menangis, sial banget, rumah jadi kosong. Kalau televisi jangan bilang lagi, udah pergi lebih dulu. Nah, dia lagi menangis berduaan begitu, dia dengar orang ribut di depan rumah mereka. Nah, si anak ini keluar. Dia lihat rumah yang di depan, dia tahu sudah dirampok, lagi sedang terbakar. Jadi dia balik, dia tertawa. Dasar manusia, sudah susah masih tertawa. Ci, kita sudah susah begini, tapi di situ rumahnya habis. Hahaha. Dia cerita sama saya. Dia bilang, saya seperti orang gila. Seolah-olah seperti senang, padahal kita tuh sedih. Tapi berpikir, masih lebih baik kita masih punya rumah yang di sebelah, rumah pun dibakar. Nah, sampai begitulah kejadiannya. Ya, mudah-mudahan demonstrasi begitu sudah tidak. Walaupun kita tahu banyak kejanggalan waktu itu, sebab pengaman tidak ada, hilang di jalan-jalan. Karena saya sendiri rasakan, saya dari kantor pulang, istri saya bilang dia mau jemput saya bilang aduh sayang jangan datang. Kalau kamu keluar rumah celaka, mobil pun bisa dibakar. Jadi kamu bagaimana? Saya akan jalan aja. Dan karena saya tahu jalan daerah Kemayoran saya ke Sunter, saya motong-motong masuk antara rumah orang, saya hafal buat jalan. Nah, itulah risiko. Jadi karma itu akan mengejar kita kapanpun, dimanapun. Jadi tugas Anda sekarang, mumpung karma buruk belum meledak, masih punya waktu. Dari dulu juga saya ngeledek ngomongnya. Kalau dulu kita tidak tahu, padahal kemungkinan kita sudah banyak bikin karma buruk, sekarang bikin karma baik sebanyak-banyaknya aja lah. Supaya kalau karma buruk datang, kita nggak mati, masih selamat, tapi setengah mati, nggak apa. Yang penting masih hidup. Toh bisa juga didorong oleh suami naik ke Great Wall itu. Asal suaminya juga waras sayang kita, kalau enggak ya repot lah. Jadi mumpung belum mati, sekarang masih hidup, baiklah kita semua sama-sama berbuat kebajikan. Kapan saja, di mana saja, ketika kita masih mampu. Kalau kita sudah terkapar sakit, mau berbuat kebajikan bagaimana, udah sulit. Saya masih suka ngomong terus, tapi saya tahu. Ini ada satu. Masih ada? Coba dulu deh. Mungkin Silakan. jawab singkat aja. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap Departemen Agama terhadap kasus Buddha Bar? Sekarang ini Departemen Agama tidak ada komentar apa-apa. Tunggu, salah mengerti. Karena Departemen Agama nggak ada lagi, yang ada Kementerian Agama. Itu kan bahasanya beda. Ya tuh tidak setuju. Sampai menteri aja sudah turun tangan, tapi ya berhadapan agak repot. Mereka itu untuk dapat izin menjadi Buddha Bar pakai nama itu, izinnya dari Perancis, mereka bayar $1 juta. Itu sama dengan 9 miliar, berapa sekarang? Agak repot. Dan katanya yang di situ yang sorry, bagian ini dihilangkan. Not so easy. Sudah diprotes, malah polisi puji umat Buddha yang protes ke sana. Begitu sampai baca parita, habis baca parita, aqua gelas yang pernah dipakai minum dan lain-lain diangkat semua jadi bersih. Polisi bilang, kalau ada yang protes-protes begini atau demonstrasi begini, cocok. Tidak ada teriakan yang ganas dan menakutkan orang lain. Nggak ada. Tidak mengancam siapapun. Habis datang-datang cuma baca parita. Dan tidak kotor. Padahal biasa kalau demonstrasi begitu pergi, lihat koran, gelas, botol, dan macam-macam berantakan. Tapi ini rapih. Jadi itu artinya kalau umat Buddha demonstrasi tampil beda.
Nah, nggak tahu itu sudah sampai ke pengadilan atau bagaimana, saya nggak ngerti. Karena saya sudah nggak ikuti lagi itu. Tapi memang sudah diprotes. Apa? Waduh. Iya, kalau cuma alkohol boleh, masa yang lain enggak? Narkotik. Ya itu, kalau alkohol sudah, bar kan sasarannya begitu selalu. Nanti bisnisnya di situ lucu. Sudah alkohol, narkotika, apa? Gigolo dan pelacur. Ya, susah mau direm. Ini ladunya. Tapi kok kenapa kamu tahu? Kamu dari situ tuh. Oh, terima kasih. Karena saya kenal orangnya, saya berani ngomong begitu. Kalau enggak, ya nggak berani tanya. Begitu. Terakhir Pak Wawor nih. Oh, ada terakhir lagi. Saya mau bertanya, saya sering berdoa atau sembahyang di rumah. Kalau orang berdoa, semoga dia mau membuka pintu hatinya. Apakah doa itu kesannya meminta atau mohon? Semoga hatinya dibuka gitu Pak Wawor. Kalau saya lihat itu cuma dalam bentuk tekad saja. Tekad dia sendiri. Tapi jangan berpikir mesti dari luar itu dibukakan. Dari dalam sendiri. Dia misalnya dibukakan dalam artian dia tadinya pemarah atau kesel sama orang lain. Tapi sekarang dia sudah belajar mau menyayangi orang lain. Bukan benci lagi. Tapi saya curiga itu suami istri rupanya. Marah sama suami kali. Tapi ya memang masalah keluarga itu kompleks. Lucu-lucu tapi begitulah. Ya rela ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama. Kalau memang buat cerita terus memang panjang juga. Tapi saya tahu dimanapun kita berada. Selalu waktu yang membatasi kita. Sampai orang yang asik-asik aja pacaran. Tetap harus pulang. Masa pacaran sampai pagi sampai siang. Pasti suruh pulang. Walaupun nanti sebentar balik lagi. Tapi pulang dulu ya. Tetap begitu. Jadi ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menambah wawasan Anda sendiri untuk supaya lebih maju dalam damai dan kita maju bersama. Akhirnya selamat malam. Namo Buddhaya.